وثيق لأن موضوع علم القراءة هو الكلمات القرآنية من حيث البحث في أحوالها الأدائية كما ذكر والله أعلم. Ini menurut pendapat dari Dr. Amani ya, yang punya kitabnya. Jadi tadi kan menyebutkan pendapat dari Imam Az-Zarkashi, terus juga bagaimana pandangan Dr. Muhammad Salim. Nah, beliau juga memberikan komentar, artinya tambahan. Sebenarnya dalam sudut pandang realitanya, dalam kehidupan real, bahwa kalau dilihat dari sudut pandang bacaan, maka Al-Quran itu ya satu kesatuan. Seperti bacaan Al-Quran dengan riwayat Nafi, bacaan Al-Quran dengan riwayat Abi Amr, itu dua-duanya tidak ada bedanya. La yakhtalifani fiha. Jadi nggak ada. Jadi itu hakikatani bima'na wahid. Gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu qiraat itu yang dibahas itu adalah apa? Perspektif maknanya, tujuannya, terus pencetusnya, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan cara bacanya, maka di sana tidak bisa dijadikan satu kesatuan. Tapi yang betul adalah di sana itu fi bal bainahuma irtibatun wasiqun. Di antara Al-Qur'an dengan qiraat itu ada korelasi yang sangat kuat. Karena maudhu atau tema pembahasan dari ilmu qiraat itu adalah kalimat-kalimat Quran. Jadi kayak kita belajar fikih Syafi'i misalkan, dengan belajar fikih perbandingan mazhab, kayak gitu contohnya. Ya kalau fikih Syafi'i berarti udah pendapat Imam Syafi'i yang rajihnya yang dipakai apa saja. Nah, tapi kalau sudah perbandingan mazhab itu ceritanya lain di Korea apa namanya? Apa korelasinya dengan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Nah, seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan dari sini, kesimpulannya ya, mau dicatat pakai pensil boleh, mau diingat boleh, mau direkam juga boleh. Kesimpulan dari unzilal Quran ala sab'ati ahruf di paragraf yang kedua, lalu maksudnya ilmu qiraat itu apa? Maksud dari 7 huruf itu. Nah, ulama-ulama kan kita sampaikan di pertemuan kemarin banyak membahas tentang maksud dari 7 huruf itu. Kesimpulannya bahwa ilmu qiraat pembahasannya ya tidak akan keluar. Jadi maksud 7 huruf di sini yang sudah disepakati, artinya ijma dari kalangan ulama qiraat ya. Maksud dari ahruf itu di sana bentuk-bentuk perubahan dalam ilmu qiraat, perbedaannya tidak akan keluar dari 7 perbedaan. Itu maksud dari apa? Ahruf as-sab'ah di paragraf keberapa? Paragraf kedua ya. Jadi perbedaan-perbedaan ya yang sudah diijma disepakati oleh ulama-ulama qiraat itu maksud dari sab'ati ahruf 7 huruf. Maksudnya bentuk-bentuk perubahan dalam ilmu qiraat dan perbedaan bacaan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain tidak akan keluar dari 7 jenis. Nah, itu. Jadi bukan qiraat sab'ah, bukan. Bukan juga bahas apa namanya 7 bahasa, bukan 7 dialek dan lain-lain. Itu yang dimaksud. Perubahan apa? Satu, perbedaan dari sudut pandang isim, kata benda. Jadi di dalam Al-Quran, dalam ilmu qiraat, maudhu'nya, temanya nanti satu ada yang dinamakan dengan perbedaan
bentuk kata benda. Apakah kata bendanya itu tunggal atau ganda atau jamak? Kalau di kita itu bentuk ikhtilaf fil ism, perbedaan dari isim. Apakah itu mufrad? Apakah itu tasniyah? Apakah itu jamak? Itu perbedaan yang pertama, ya. Jadi ilmu qiraat yang dimaksud 7 huruf itu satu itu disepakati oleh ulama-ulama qiraat. Perbedaan dari sudut pandang isim Isim. atau kata benda, ya. Apa contohnya di dalam di Al-Baqarah itu ada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin dengan ta'amu miskin dengan Miskin. setelah ayat puasa itu kan. Nah, kalau misalkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kan miskin itu apa? Tunggal, ya. Miskin itu tunggal, kata jamaknya masakin. Jadi ada perbedaan di apakah itu kata tunggal atau jamak. Itu yang pertama, ya. Nanti apa perbedaan miskin dengan masakin? Nah, itu di pembahasan setelah kita selesai usulun nairat, nanti ada namanya hujjatul qiraat. Argumentasi perbedaan apa namanya? Qiraat. Itu ada kitabnya tersendiri ya. Oke. Yang kedua, tadi kan perbedaan bentuk kata benda tuh, isim. Yang kedua, perbedaan dari bentuk kata kerja atau fi'il, ikhtilaf di kalimatil fi'il dari perspektif fi'il. Berarti yang apa itu? Apakah kata kerjanya yang sifatnya sudah terjadi, fi'il madhi, ya kan? Atau yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, atau kata kerja yang sifatnya perintah. Jadi kalau di kitanya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, itu perbedaannya. Contohnya di mana? Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Gimana? Qala rabbi, qala kan itu bentuknya past tense ya. Bentuk kata bentuk kata yang sudah lampau tuh, fi'il madhi. Oh, Tapi kalau misalkan juga ada bacaan yang nggak pakai fi'il madhi tapi kata perintah. Qala rabbi ya'lamul qawla dibaca kur rabbi. Kur berarti kan kul, ya, jadi idgham. Itu dipakai kata kerja perintah. Itu contohnya. Qala rabbi kur rabbi. Nah, yang penting kita ingat aja perubahannya. Kalau tadi fidyatung ta'amu miskin dengan fidyatu ta'ami masakin. Nah, itu tuh. Lalu yang ini yang kalau kata kerja itu perbedaannya dari qala rabbi dengan kur rabbi. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kata kerja sudah, kata benda sudah, sekarang ikhtilaf dari syakal atau i'rab. Ya, i'rab, ikhtilaf dari bentuk i'rab. Apakah majhul, apakah ma'lum, apakah fathah, apakah dhammah. Contoh seperti misalkan dalam Al-Qur'an ada wala tus'alu an ashabil jahim. Nah, wala tus'alu an ashabil jahim. Ini kan la-nya la apa? La nafiyah, ya. Maka wala tus'alu. Tapi kalau misalkan la-nya la nahiyah, jadi wala tas'al. Harus mati intinya. Dan bentuknya jadi maklum. Enggak pakai majhul lagi. Karena pakai kata kerja fi'il mudhari yang maklum. Oke. Nah, yang ketiga dari perspektif i'rab, tus'al wala tus'alu an ashabil jahim dengan wala tas'al gitu. Itu perbedaan syakalnya berarti i'rabnya. Apakah si itunya la-nya la nafiyah apa la nahiyah? Nah, itu.
Terus yang keempat kesimpulannya ya, apa kata kerja sudah, kata benda sudah, harokatnya juga sudah. Yang keempat, perbedaan dari aziyadah wan nukson. Apakah ada kalimat yang dibuang atau kalimat yang ditambah? Jadi yang keempat perbedaannya itu adalah apakah ada kalimat yang ditambah atau kalimat yang dibuang. Contoh di Al Imran itu ada wasari'u ila magfiratim rabbikum. Ya, tapi kan bacanya sari'u ila magfiratim mir rabb. Jadi waw istinafahnya itu tidak ada dibuang. Ya. Sari'u wa sari'u. Itu perbedaan empat. Aziyadah penambahan atau pengurangan dari suatu kata. Terus perbedaan yang kelima kesimpulan dari asal itu didahulukan atau diakhirkan. Nah, kalau bahasa kitanya at-taqdim wa ta'khir gitu. Jadi perbedaannya kalau bahasa kita at-taqdim wa ta'khir. Ini didahulukan apa ditakhirkan gitu. Ya. Contoh seperti di Ali Imran apa namanya di fastajabalahum itu ada kalimat wa qatalu wa qutilu. Nah, ada juga yang bacanya dibalikan. Wa qutilu wa qatalu. Nah, itu. Itu perbedaan yang apa lalu itu di akhir Ali Imran ya. Itu perbedaan yang kelima. Nah, jadi ada takdim dan takhir. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Terus yang keenam, perbedaannya itu dari sudut pandang ibdal. Artinya ada pergantian huruf. Ibdal ya. Pergantian huruf. Contoh fatawakkal 'ala Allah. Ada yang memakai fa-nya itu fa jawab, ada yang memakai waw ya waw istinafiyah. Wa tawakkal fatawakkal. Nah, jadi fa-nya itu diganti dengan waw atau waw-nya diganti dengan fa tergantung qiraatnya. Nah, itu diibdalkan. Si waw diganti dengan fa atau si fa diganti dengan waw. Wa tawakkal 'ala Allah dengan fatawakkal 'ala Allah. Itu yang keenam. Yang terakhir, ikhtilaf dari maksud dari ahruf as-sabah itu ikhtilaful lahajat atau dialek. Nah, lahajat itu mencakup apa? Imalah, ismam, tashil, raum, mad, qasr, itu semuanya dialek. Ya, itu semuanya merupakan bagian dari logat-logat yang ada dalam Quran. Ada fathah, dhamma, kasra, imalah, ismam, tashil, mad, ya, badal, semuanya itu berkaitan dengan dialek. Jadi ilmu kiroat itu tidak akan keluar dari 7 sudut pandang tadi. Maka kita yang berkecimpung di dunia kiroat untuk hafal yang 7 poin itu harga mati. Ya, itu. Insya Allah itu kesimpulan dari hadis Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, terus perbedaan antara Quran dengan kiroat, terus maksudnya apa? Nah itu tadi yang kesimpulannya demikian. Dilanjutkan halaman 51, bayanu annal Quran sunnatun mutaba'atun. Ya, gantian. Kiai Sahrul Aziz. Kang Sahrul. Hadir, Kang. Kang Sahrul. Atau Kang Guru Pauji. Bagian baca Guru Pauji. Atau Kang Akdi Rafiq.
Kang Fadli terakhir lah. Kang Fadli. Langganan Kang Fadli. Ya, saya teruskan dulu lah. Lanjutkan aja, Kang. Kullu ma sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanu anna al-qira'ata sunnatun muttaba'atun. Kullu ma sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqad wajaba apa ini? Qabulahu ya Syekh. Walam yas'a ahadan walam minal yas'a ahadan minal ummati radduhu walazima Syekh benar. Al-iman al-imanu bihi wa anna kullahu munazzalun Syekh. Ya, munazzalun min indillah. Min indillah. Idza kullu qira'ah minha ma'al ukhra bimanzilah Syekh. Bimanzilatil ayah. Ma'al ayah yuhibbu al-iman biha kullaha wa itba' ma tadam apa ini? Wattiba'u ma tadammanathu minal ma'na. Makna ilman wa amalan. Teruskan saya. Wala yajuzu tarku mujibun ihdahuma li ajli al-ukhra dhannan anna dhalika ta'arud. Wa ila dhalika ashara Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an biqaulihi la takhtalifu fil Qur'ani wa la tatanaza'u fihi fa innahu la yakhtalifu wa la yatasaqatu Syekh. Wala yatasaqatu. Ala tarawna anna syari'atal Islam fihi wahidah. Hududaha wa qira'ataha wa amrullahi fiha wahid. Walau kana minal harfaini harfun ya'muru bi syai'in yanha anhu al-akhir kana dhalika al-ikhtilaf. Walakinnahu jami' dhalika kulluh. Wa man qara'a ala qira'ata fala yad'uha Syekh. Fala yad'uha raghbatan anha. Raghbatan anha fa innahu min man kafara biharfin minhu kafara bihi kulluh. Kullah. Korelasi antara bahwa Al-Quran itu adalah sunnatun mutaba'atun, artinya adalah sunnah yang perlu untuk diikuti, maka semua apa yang sahih yang disampaikan oleh Nabi itu kita wajib menerimanya secara total. Artinya ada orang yang percaya dengan Al-Quran tapi tidak percaya terhadap ilmu qiraat. Iman setengah-setengah seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya harus dipercaya gitu ya, dan tidak ada tidak ada satupun dari kalangan umat yang menentangnya, nggak bisa. Terus juga harus ada walazima limanu bihi, karena semuanya itu merupakan wahyu dari Allah, jadi nggak bisa dipilih-pilih saya mah yang paling benar aja, nggak ada bahasa paling benar gitu, karena semua qiraat itu bidarojatin wahidatin, sama levelnya sama. Jadi tidak bisa kita ana ufaddil qira'an Hafs an qira'atin Nafi misalkan. Saya menganggap bahwa qira'ah Hafs itu lebih keren daripada Nafi, nggak bisa. Atau saya lebih menganggap bahwa qira'ah Nafi lebih keren dari Hafs. Nggak bisa, semuanya itu memiliki satu kesatuan karena semuanya dari Allah. Maka kata Nabi, la takhtalifu fil Qur'ani wa la tanaza'u fihi. Gitu. Jadi jangan sampai ada bahasa gini.
Al-Quran yang saya baca lebih bagus daripada yang kamu baca. Itu kan pernah terjadi di zaman Sayyidina Utsman sehingga sampai menimbulkan peperangan dan apa namanya dikumpulkan di Madinah, mushaf-mushaf dibakar, dimusnahkan, lalu dibentuk lagi tim penyusun untuk menulis Al-Quran ulang. Itu gara-gara apa? Ya itu tanaza'u tadi, bermusuhan, berselisih bahwa bacaan saya yang paling bagus, artinya madhab yang saya pakai yang paling bagus, madhab dia nggak bagus. Nah itu nggak bisa seperti itu, karena semuanya itu apa namanya berkaitan dengan wahyu, dan wahyu itu tidak bisa dipilah dan dipilih. Iman semuanya atau tidak iman semuanya, nggak bisa satu iman satu tidak. Maka itu perlu untuk adanya ittiba, ya mengikuti semuanya. Terus atharun fi wujubi ittiba'il qiraah. آثار في وجوب اتباع القراءة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن علي كرم الله وجهه شيخ Ya karamallah. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. Ini satu poinnya kata Abdullah bin Mas'ud, asar fi wujubi ini maksudnya apa sih argumentasinya kita itu bahwa Al-Quran itu harus diikuti, artinya harus ngaji gitu. Nah satu dari perkataan siapa? Nabi sendiri. Siapa yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, apa kata Sayyidina Ali? Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'murukum ayyaqra'a kulla wahidin minkum kama alima. Nabi memerintahkan kepada kalian untuk membaca Al-Quran itu, ya, seperti siapa? Seperti guru kalian yang sudah ngajarin Quran. Jadi kalau misalkan nih ada kita ngaji sama si A, maka pastikan bahwa bacaan kita itu seperti si A. Maksudnya kalau dari hafaz ya benar-benar total. Jangan setengah-setengah. Ya kalau nafi ya nafi. Ibnu Katsir dari Ibnu Katsir. Saya pernah bukan mendengar ya, pengalaman sendiri. Jadi ada beberapa kori-kori kita di Indonesia itu yang suka mencontek taklid kalau bahasanya itu kan. Beberapa kori-kori internasional misalkan Mahmud Syahad atau Syekh Mustafa Ismail. Kemarin kita dengar ada maktuah Syekh Mustafa Ismail yang memang Syekh Mustafa juga kadang beliau namanya manusia gitu ya, tidak ada yang tidak salah. Artinya beliau pernah membaca Al-Quran dengan kiroatnya itu ada lahan jalinya gitu di kiroatnya. Nah oleh teman-teman kita itu dibaca dan diikuti salahnya gitu. Nah itu yang menjadi masalah di ilmu kiroat. Ya. Jadi ada campuran bacaan antara satu kiroat dengan kiroat yang lain. Ya. Nah itu yang menjadi masalah di kita. Seperti kemarin ada orang yang membaca ayat wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wasari'u itu kalau di riwayat pakai riwayat Hamzah pakai saktul am, ada saktah itu ada saktah dulu. Wasari'u ila. Nah, kan ada saktah tuh dari wasari'u dengan ila karena mad jaiz munfasil menurut Hamzah qiraah Asyra Kubro itu ada saktah. Nah, diikuti oleh beberapa kori-kori kita dengan kesalahannya juga diikuti. Jadi si mau firatim mirabbikum dibacanya mau firatim mirabbikum. Dia nggak mau firah. Padahal yang mau firah mah kan wars. Sementara wasari usaktah itu hamzah gitu. Dan wars mah bacanya bukan wasari tapi sa. Nah yang seperti itu yang apa namanya perlu
ditekankan. Maksudnya apa? Bahwa belajar qiraat itu benar-benar perlu untuk simai, talaqi, musyafahah gitu. Jadi tidak semuanya kore-kore yang viral pun internasional, zaman dulu, zaman sekarang, rekamannya ada di mana-mana dan lain-lain, itu harus sesuai dengan kaidah juga. Artinya bukan berarti kita menyampingkan kore-kore itu, tidak. Tapi kita lihat di rekaman-rekaman yang lain ternyata bacanya benar. Karena kan kadang kore-kore itu juga baca Quran di momen tertentu benar, dibaca lagi di poin berikutnya itu nggak benar gitu. Kita cek lagi, cari lagi tuh rekamannya. Oh ternyata yang benernya juga ada. Nah itu salah satu pentingnya ittiba tadi gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan? An Hamad bin Ibrahim qala Abdullah ittaba'u wa la tabtadi'u faqad kufaitum. Ikuti aja, nggak perlu ditambah-tambah, dan itu sudah cukup untuk dicukupkan untuk kalian. Artinya kiraat seperti itu. Ngaji sama guru yang benar, gurunya juga nanti yang akan memberikan informasi semaksimal mungkin, maka itu cukup. Nggak perlu tambah. Itu ya. Berikutnya. عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم وإياكم والاختلاف apa ya Syekh? Watanattu'. والتنطع. Nah ini dari A'mash. Apa itu? Nah di beberapa permasalahan apa namanya itu para qari gitu ya, kita akan menemukan adanya kedekatan cara baca yang itu membutuhkan Anda bacanya dari siapa. Maka ikuti guru yang Anda baca dari itu. Contoh misalkan kita di sini ketika baca Al-Quran dengan qiraat Kisai misalkan ya, itu kan setiap tak ta'nis kalau diwakafkan itu pakai imalah gitu ya. Misalkan rahmah jadi rahmeh. Nah ini cara mengucapkan imalahnya juga seperti harus yang diajarkan oleh guru-guru. Maka kita mendengarkan ada rekaman misalkan guru kita ngajarkan ada yang imalahnya itu ke banget, rahmeh gitu. Nah ketika kita ngaji lagi sama orang yang beda, sanadnya beda gitu ya, pronunciation-nya, jadi cara mengucapkannya. Jadi bacanya enggak rohmeh, enggak. Seperti Syekh Mustafa Ismail itu bacanya lebih dekat ke i, rohmih. Gitu. Jadi enggak rohmeh, enggak rohmeh, ke i, rohmih. Nah itu logat-logat yang seperti itu kan mutakariban, dekat gitu. Nah maka terus gimana dong? Yang diambil yang mana? Anda belajar kepada guru yang bacanya seperti apa, itu yang diikuti. Nah itu maksudnya ya. Terus وعن عروة بن زبير قال إنما قراءة القرآن سنة من السنن فاقرؤوه كما أقرئتموه. Baca seperti kalau misalkan Quran sunnah mutaba'ah, baca Quran seperti apa yang engkau dengar gitu. Antum dengar dari guru antum, bacanya bagaimana, ya itu yang diikuti. Nah jadi masalah ketika ngambil gurunya, jadi gurunya harus yang sudah terverifikasi benar gitu ya. Apa yang diajarkan guru itu yang diikuti. Nah jadi masalahnya kalau gurunya yang tidak terverifikasi, artinya ada miss atau belajarnya tidak total, setengah-setengah, maka kan kalau kata guru kita, orang paham lebih berbahaya ya daripada orang yang tidak, karena ini menimbulkan
di satu sisi kita harus wajib mengikuti bacaan guru. Di satu sisi guru kita itu perlu untuk ditanyakan kredibilitasnya, perlu itu. Jadi belajar juga kan tidak sembarangan. Karena guru itu yang akan menentukan bacaan kita, dan bacaan kita mungkin ngajarin sama generasi setelah kita. Otomatis itu harus ada korelasi yang kuat. Nah, itu pentingnya kita memilih guru. Ya, guru-guru yang sudah otoritatif, terpercaya. Ya, jadi tidak sembarangan untuk ngaji ilmu qiraat khususnya. Lanjut, boleh? An Shibli bin Ubad, Syekh ini. Bin Ubad bin Ibad. Bin Ubad. Bin Ubad, qala kana ibnu Muhaysin wa ibnu Katsir yaqra'ani wa anihkum wa anihkumu wa anuhkum anushkur wa qala tukhruj qala rabbukum rabbun surni sih Rabbun surni. rabbun surni wa nahwihi faqala Shibli bin Ubad faqultu lahuma innal araba la taf'al hadha wa la ashaban nahwi فقال إن النحو لا يدخل في هذا وهكذا سمعت أئمتنا ومن مضى من السلف. Jadi ada sedikit diskusi. Wa anihkum wa anuhkum anishkurli anushkurli, ya, gitu. Itu qiraat Ibnu Katsir. Kata Imam Shibli, ini dalam logat kita ini nggak ada ini. Dalam ilmu nahwu ini nggak ada. Gitu. Nah, masalahnya perspektif ada dan tidak ada itu tidak bisa dihukumi oleh satu orang gitu. Kan kalau misalkan kita bilang ada yang sesuatu yang ittifaq, ada juga yang tidak. Karena ini berkaitan dengan lahjah juga gitu. Nah, di nahwu ini kok nggak bisa. Kan ini namanya wa'an dengan uhkum, itu kan nunnya nun mati. Sementara uhkum itu harusnya kasroh. Karena fi'il amar. Jadi kalau digabungkan pun harusnya wa'anihkum. Anishkur. Nah, tapi itu dalam logat kabilah A ada, di kabilah B tidak ada. Nah, yang seperti ini karena wahakadza sami'tu a'immatana wa man madha minas salaf. Inilah yang sudah kita dengar dari guru-guru kita, imam-imam kita dan generasi-generasi sebelumnya. Artinya itu ada, tapi sudah jarang dipakai lagi. Oke. Itu untuk korelasi antara Al-Quran sunnatun mutawatir. Anwa'ul qiraat. Ada yang mau baca? Ayo. Kang Fadli, Kang Sahrul, Ajis. Kang Fadli, hadir Kang Fadli. Ayo Kang Ali dibacanya. Keburu. Anwa'ul qiraati. Awalan al-mutawatir. Hadzal qismu yuqra'u bihi al-yawm wa dzalika ma ijtama'a fihi thalathu khilalin syekh. Wa hunna an yunkila syekh. Ya. Anis siqati 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakuna wajhu fil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an sa'igan wa yakunu muwafiqan li khatt al-mushaf fa idza ijtama'at fihi hadhihi al-khilal الثلاث
quri'a bihi. Terus? Wa quti'a? Wa quti'a alamu ghaibi kali. Wa Suaranya hilang tuh. hi Nah, afwan Syekh. Wah, biasa Ya. di bawah gunung gini nih. Wasihatihi wasidkihi li'annahu akhadha ijma'i min jihad. Sinyalnya nih ya. Sinyalnya terputus-putus. Harus ada yang bantuin makanya ini. Gimana? Ada yang mau baca? Yang patah? Ada yang Fadli? Assalamualaikum Syekh. Ya, ada. Tuh, Ada ya? sinyal Syekh. Siap. Sabi Perbedaan ini ada ini dinamakan dengan kiroat yang mutawatir yang pertama ya.
Qiraat mutawatir itu harus memenuhi 3 syarat tadi simpulnya di sini. 1, punya sanad yang sahih. Ya, 1 punya sanad yang sahih. Ayyan kula anil thiqati anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutawatir harus punya sanadnya yang sahih. Apa itu mutawatir? Naklu jailin an jailin wala yukhalifuhu wala yahtamiluhu ayakdziba ahadan minhum. Jadi adanya periwayatan dari sekelompok banyak orang yang thiqah, artinya terpercaya keilmuannya, terpercaya kejujurannya, dan juga kuat hafalannya. Tidak satu orang, dari banyakan orang, kebanyakan orang, dari kebanyakan orang, dan mustahil itu mengandung unsur kadzib, bohong. Bohong periwayatan dan bohong dari perilaku. Itu qiraat yang mutawatir. Jadi yang qiraat yang mutawatir itu pasti diriwayatkannya lebih dari 40 orang. Sebagian ulama menyebutkan mutawatir itu di bawah, di atas 40, di atas 20 gitu ya. Yang jelas golongan orang-orang itu harus banyak. Itu namanya mutawatir. Syaratnya yang pertama harus memiliki sanad. Yang kedua harus bertepatan dengan rasam mushafi wa yakunu muwafiqan li khatil mushafi. Yang kedua itu. Terus yang ketiga harus sesuai dengan apa? Dengan ilmu tata bahasa Arab. Jadi harus sesuai juga dengan itu. Kalau tidak sesuai dengan, tidak ada salah satunya nih dari sanad, terus sesuai dengan ilmu rasam Utsmani, terus bertepatan dengan salah satu wajah dari keragaman bahasa Arab, maka itu tidak dikategorikan sebagai qiraah yang mutawatir. Ya, kesimpulannya gimana? Walhasilu anna sab'a mutawatiratun ittifaqan. Qiraah yang 7 yang di Al-Wafi yang karya Imam Asy-Syatibi, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, itu sifatnya mutawatir secara ittifaq. Begitu pula wa kadzalika as-salasah, begitu pula tambahan 3 qiraat yang diteliti oleh Imam Al-Jazari, qiraat Abu Ja'far, qiraat Ya'qub, qiraat Khalaful Ashir, itu juga alal asah bal huwa sahihil mukhtar wa huwa alladhi talaqqainahu an ammati syuyukhina bittifaq al mutawatir. Begitu pula qiraah Abu Amr, qiraah Abu Ja'far, qiraah Ya'qub, Khalaf Ashir, kategorinya adalah kategori yang mutawatir. 3 syarat tadi terpenuhi. Itu ya. Terus yang kedua ada yang dinamakan qiraat ahad. Ya. Apa itu qiraat ahad? Huwa ma sahana qalahu anil ahadi, yang sahih diriwayatkan tapi tidak mutawatir. Misalkan dari Kang Ali ke saya ke Kang Fatah ke Kang Fauzi. Itu tidak mutawatir karena Kang Ali 1 orang, saya 1 orang, Kang Fatah 1 orang, mutawatir. Enggak dikategorikan mutawatir. Qiraatnya ahad. Wa sahha wajhahu fil arabiyyah. Oke, dikategorikannya soal Arabiah, tapi wa khalafa lafzuhu khatul mushafi. Dari perspektif penulisan mushaf itu tidak sesuai. Fahadha yuqbalu, itu diterima sebagai qiraat, walakin la yuqra bihi li'illataini. Tapi tidak boleh dibacakan, khususnya ketika sholat itu tidak boleh memakai qiraat ahad. Ada 2 alasan, ihdahuma annahum lam yu'khad bi ijma'in. 1, karena qiraat tersebut tidak dikategorikan ijma' dari para ulama. Innama akhadha bi akhbaril ahadi wala yathbutu Qur'an yuqra'u bihi bi khabaril wahid. Karena Al-Qur'an tidak sah dikategorikan menjadi bagian dari Al-Qur'an kalau khobarnya itu periwayatannya hanya 1 saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wal illatu tsaniyah annahu mukhalifun
lamma qad ajma'a alaihi fala yuqata' ala mughaibatin wa sihhatihi wa ma lam yaqta'u ala sihhatihi la yajuzul qira'atu bihi wa la yukfaru min juhdihi wa la bi'sa ma suni'a idza juhdu. Ini mah yang kedua ini karena tidak sesuai, mukhalif, bertentangan dengan apa yang sudah dikumpulkan, maka tidak menjadi dikategorikan sahih karena terputus dan tidak boleh dibacakan khususnya dicampurkan dengan Quran. Jadi kita baca kalau qiraah yang tidak mutawatir itu tidak dibacakan dengan ayat-ayat Qurannya, hanya dibacakan perbedaannya saja. Ya. Contoh seperti qiraat Ibnu Mas'ud wa dzikr wal unsa wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Itu Qur'an Ibnu Abbas wa kana amamuhum maliku ya'khudhu kulla safinatin shalihatin ghasba. Ada tambahannya. Ya. Kulla safinatin ghasba kan. Wa amal gulamu fakana kafiran. Wa amal gulamu fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah di surah Al-Kahfi. Itu ini ada tambahannya qiraah Ibnu Abbas. Karena qiraah Ibnu Abbas itu sifatnya bukan sebagai qiraah tetapi qiraah tafsiriyah untuk menjelaskan maksud dari ayat. Jadi ahad tidak termasuk qiraah yang mutawatir, ya. Dan tidak boleh dibaca sama kita dicampurkan dengan ayat Qur'annya. Ini untuk menerangkan saja, termasuk qiraah tafsiriyah. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang dinamakan syawaz. Huwa ma naqalahu ghairu siqatin. Ini sanadnya enggak jelas. Au naqalahu siqah wala wajhan lahu fil arabiyyah, atau periwayatannya sahih tapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, hadza la yuqbal. Itu juga tidak diterima. Wa in wafaqa khatal mushafi ka qiraati Ibnu as-Samif wa Ibnu Simal. Seperti misalkan sesuai dengan mushaf tetapi nakalnya tidak sahih atau tidak sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Contohnya nujika bibadanika. Ada ayat nunjika bibadanika, dibacanya nunghika bilha. Dari penulisannya sama karena yang titik itu kan ditemukan oleh siapa? Baru di abad kedua titik itu, sebelum zaman sebelum zaman adanya titik, adanya syakal, ada harokat. Itu nungjika dengan nunhika ya sama, tapi itu tidak ada periwayatan yang thiqah. Contohnya itu. Ya, itu namanya qiraah asy-syawaz, syadz. Ya, bertentangan dengan lughah Arabiyah, dengan bahasa Arab. Begitu pula watakunu liman khalfaka ayat bi fathi sukunil lami. Lamnya dipatahkan. Watakunu liman khalfaka, liman khalafaka gitu jadi bacanya. Itu juga termasuk syadz, bertentangan dengan gramatika bahasa Arab. Wakal qiraati al-mansubati ilal Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala allati jama'a Abul Fadl Muhammad bin Ja'far al-Khazai wa naqalaha anhu Abul Qasim al-Hudhali wa ghairihi fa innahu la aslan laha. Seperti apa yang seperti qiraah yang dinisbahkan ke siapa? Ke Abi Hanifah dari yang dikumpulkan oleh siapa? Muhammad bin Ja'far al-Khazai, itu la aslan laha. Qala Abul Ala al-Wasiti innal Khazai wudi'a kitaban fil hurufi nasabahu ila Abi Huzaifah fa'akhadtu khattud Daruqutni wa jama'atun annal kitaba maudu'un la aslan lah. Itu termasuk ke dalam yang maudhu, artinya tidak bisa kita pakai. Itu yang syadz. Yang keempat ada yang dinamakan dengan qiraah al-mudrajah wa hiya allati zayyadat ala wajhi tafsir ka qiraati Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudrajah itu sama qiraah yang hanya untuk menafsirkan
Contoh di kalimat walahu akhun au ukhtun min ummin biziyadati min ummin fala yajuzu al-i'tiqadu bi anna hadhihi az-ziyadah minal Qur'an. Min ummin itu bukan bagian dari Quran, tapi hanya sebagai tafsiran dari ukhtun min ummin. Nah, itu untuk pembagian dari jenis qiraat. Jadi ada qiraah mutawatir, ada qiraah ahad, ada juga qiraah syadz, dan juga ada qiraah al-mudrajah. Ya. Terus tanqasimul qiraah min jihatin naql ila qismain. Kalau dari sudut pandang periwayatan, ya ada dua, ada satu yang dinamakan dengan qiraah mutawatirah, yang kedua ada yang qiraah ahadiyah. Qiraah ahadiyah itu ada dua, ada qiraah masyhur dan qiraah yang tidak masyhur, ghair masyhur. Ini hanya perspektif perbandingan saya. Terus kalau halaman berikutnya halaman 54, watan qasimul qiraati min jihati qabuliha wa adami qabuliha ila salasati aqsam. Pembagian ya, dari qiraat dari sudut pandang apakah diterima atau tidaknya suatu qiraat ada tiga. Satu al-qiraatu al-maqbulatu, qiraah yang diterima. Yang kedua ada al-qiraatul mardudatu, qiraat yang tidak diterima. Al-qiraatu al-mutawaqqafu fiha, artinya qiraah yang tidak diketahui statusnya. Ini termasuk yang tidak boleh dibaca juga. Ammal maqbulatu fahiya nau'ani. Adapun yang diterima itu dua. Satu qiraah al-mutawatir, yang kedua dengan qiraah as-sahih al-masyhurah. Sama. Wakilahuma tawaffarat fiha syurutu thalatha al-atiyah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh qiraah yang mutawatir dan qiraah yang sahih itu satu, sihhatus sanadiha wa tawaturiha. Sah sanadnya, sehat, artinya memiliki jalur yang tepat, mutawatir. Yang kedua, muwafaqatuha lil lughatil arabiyyah, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, muwafaqatuha li rasmil masahifil Utsmaniyah, harus sesuai dengan gaya penulisan aturan dari Sayyidina Utsman. Wa huma ma yuqra'u biha. Nah, ini yang dibaca gitu ya, yang dua tadi. Wa yata'abbadu bihima, yang menjadi ibadah ketika dibacanya. Wa yajibu i'tiqadihima, wajib untuk diimaninya. Wala yahil inkaru syai'in minhuma, tidak bisa kita mengingkari salah satunya dari qiraat-qiraat yang memenuhi tiga syarat tadi. Sihhatus sanad, muwafaqah lil lughah arabiyyah, terus yang ketiga muwafaqah lirasmil mushafil Utsmaniyah. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazari, fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yakhtalla ruknun thabiti syuzuzuhu law annahu fis sab'ati. Nah, itu namanya nazaman dari Imam Jazari di kitab Thayyibah ya. Fa in ikhtalla ruknun min hadhil arkan ats-tsalatsa kanatil qiraah syadzah mardudah. Ketika ada qiraat apapun yang tidak memenuhi tiga syarat tadi, maka statusnya adalah syadz dan tidak diterima. Wala yajuzul qiraatu biha, tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan qiraat tersebut. Terus halaman keberapa 55, al-qiraatul mardudatu salasatu anwa'in. Qiraat yang tertolak itu memiliki tiga jenis. Yang pertama al-qiraah allati wafaqat ar-rasm wa khalafatil arabiyyah. Jenisnya dari sudut pandang rasm oke, tetapi dari perspektif bahasa Arab tidak masuk. Itu mardud juga. Yang kedua al-qiraatul lati lam yasih sanadaha, qiraah yang mushafnya oke, bahasa Arabnya juga sesuai,
tapi tidak memiliki sandaran itu juga tidak dimasukkan. Terus yang ketiga al-qiraah allati la sanadan lah, yaitu mah tidak memiliki sandaran bacaan, dari mana dapatnya? Berarti tidak dikategorikan sebagai Al-Qur'an. Terus al-qiraah al-mutawaqqafu fiha, qiraah yang kita itu tidak diketahui mana benar apa enggak. Seperti apa contohnya? Hiya kullu qiraatin sahhas sanadaha, setiap qiraat yang sanadnya sahih wa wafaqatil arabiyah, dan juga perspektif bahasa Arabnya sesuai, tapi ada bedanya wa khalafat rasmul mushafi, tapi dari sudut pandang penulisan tidak sesuai dengan kaidah Sayyidina Utsman. Wal qiraatu ghairus sahihati tu'allamu wa yukhadhu minal ahkam wa tafsir wal lughah walakin la yuqra biha ala wajhi ta'abbud. Kalau qiraat-qiraat yang tidak sahih itu diketahui saja dan dipelajari saja. Diambilnya apanya? Hukumnya, tafsirnya, lughah, ya, tapi tidak untuk dibaca digabungkan dengan yang mutawatir, dan juga tidak boleh dianggap sebagai ta'abbudi, artinya jadi ibadah. Kan yang baca Quran malik kulli harfin asyra hasanatin kan. Nah, itu tidak dikategorikan demikian, ya. Itu mungkin untuk perbedaan qiraat. Sebelum kita lanjutkan atau skip dulu karena sinyalnya ya Syekh Ali guru kita semua error gitu ya. Balik lagi, Syekh. Ada ya, siap. Ada yang mau ditanyakan? Atau Silakan. ada yang kurang paham? Terus tadi ada yang itu. Ini maksudnya apa nih? Di akhir sebelum selesai belajar kasih makro atau nada-nada belajar tilawah. Apa maksudnya? Saya kurang paham. Mungkin lebih ke prakteknya, Syekh. Nanti. Prakteknya. Iya. Oh ya, kita kan masih muqaddimah. Iya, kita riwayatan wa dirayatan dulu lah. Ya, rekan-rekan, teman-teman semua, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait tentang ilmu qiraat. Ya, kita dari awal sudah belajar apa itu qiraat, kemudian juga barusan dibahas tentang qiraat yang mutawatir, sad, ahad, dan lain-lain. Nah, silahkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan terkait tentang ilmu qiraat. Mungkin ada yang ingin bertanya? Guru Fauzi, kemudian ada Teh Helis, Kang Hadian Akbar, alhamdulillah. Beliau juga pengajar, Syekh, pengajar qiraat sekarang di Al-Falah. Masya Allah. Doakan beliau sedang menghafal farsyul huruf ya, qiraat. Alhamdulillah. Udah keren. Keren banget ya beliau. Beliau sudah khatam 30 juz. Kemarin beliau juara 1 di Provinsi Jawa Barat. Muratal Sabah. Silakan Kang Hadian Akbar. Jika ingin ada yang ditanyakan terkait tentang ilmu qiraat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada guru kita semua terkait dengan qiraat. Saat ini Syekh sedang berlangsung musabaqah internasional di Iran, dan kemarin saya sempat mendengar ada salah satu peserta, beliau mengikuti cabang lomba 30 juz, hafalan 30 juz. Kalau tidak salah, beliau perwakilan dari Aljazair. Nah, beliau membaca Al-Quran, dengan riwayat Warsh an Nafi'. Nah, setahu saya riwayat Warsh dari Nafi' ini ketika membaca huruf ra yang sebelumnya harokatnya kasrah, maka dibaca tarkib seperti liyaghfira lahum, dibaca liyaghfira lahum. Nah, tapi beliau ini membacanya tetap kahafsin seperti hafaz, membacanya liyaghfira lahum. Apakah di situ ada jalur lain yang membaca
apa kalimat itu dengan seperti biasa liyaghfira membaca liyaghfira untuk Warash an Nafi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kalimat-kalimat yang sifatnya kaidah itu ada minal mustathnayat. Jadi ada sesuatu yang dikecualikan. Jadi tidak semuanya dalam ilmu qiraat ro yang sebelumnya kasrah itu dibaca dengan ra ya, ditarkik. Nah, itu tidak semuanya. Seperti misalkan ada huruf isti'la itu jadi tidak dibaca dengan tarkik, tapi dibaca juga dengan tafkhim. Tetap dibaca dengan tafkhim. Nah, itu yang kalau kita dibaca di Al-Wafi masuk ke kategori minal mustathnayat. Artinya ada pengecualian gitu. Dan qiraat yang dibaca juga tergantung apakah dia baca qiraatnya jalurnya asy-Syatibiyah atau dia bacanya qiraatnya jalurnya at-Thayyibah. Nah, itu perlu ditanyakan ke yang musabaqahnya ya. Karena kita juga tidak pernah ikut musabaqah, Pak Ustadznya, Oke. Saya pribadi tidak pernah ikutan yang demikian, jadi perlu untuk dikonfirmasi. Tidak pernah ikutan tuh bukan karena anti, enggak, karena nggak bisa aja. Tidak Kemarin mumpuni itu, seperti Syekh, mohon maaf. Kemarin itu ketika ditanya Dewan Hakim, katanya pakai Thariqnya Al-Asbahani. Nah, itu kan Begitu. makanya saya bilang tanyain ke yang bersangkutan itu apakah pakai Thayyibah atau pakai Syatibiyah. Nah, kalau yang pakai Asbahani itu kan thariqahnya Thayyibah. Baik. Jadi tergantung jalurnya, karena qiraah itu kan ada qiraah yang sugro ya. Qiraah asyra itu ada yang sugro, ada yang kubro. Nah, makanya ketika kita baca sama yang siapapun itu ya, maka perlu untuk sebelum kita menyalahkan atau membenarkan, maka harus dikonfirmasi dulu gitu kan. Karena qiraat tidak satu. Gitu. Jadi kalau misalkan Thariqah Asbahani dari Thayyibah ya memang itu minal mustasnayat. Tapi kalau dari Syatibiyah bacanya Maghfirah. Tapi kalau Asbahani kan dari Thayyibah. Thayyibatun Nashr yang Imam Jazari. Karena Imam Jazari itu meneliti lagi aujuh dari setiap kata itu apakah ini ittifaq atau memang ada lagi jalur yang lain. Nah, dicari Imam Jazari. Maka Imam Jazari di syairnya itu menyebutkan bisnaini wa illa arba'u wa hiya zuha alfu tariqin tujma'u. Kalau qiraat perbedaan itu dikumpulkan oleh sepanjang hidup hayat beliau gitu ya, mengelilingi dunia Islam pada masa itu di abad 8 sampai 9, yaitu dikumpulkannya itu mencapai sampai 1000 wajah dari perbedaan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu termasuk perbedaan dengan itu. Pernah juga ada yang kasus saktah di mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Itu juga pernah kita ada seseorang dikategorikan kiai lah gitu ya, mengkritik orang yang baca saktah di mad jaiz dan mad wajib gitu. Jadi bacaannya itu dulu itu kalau tidak salah laqad ja'akum rasulun min anfusikum Ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau wakaf kan Hamzah juga dinakalkan. Nah, di antara
laqad ja'akum kalau kita bacanya pakai jalur syatibiyah ya, itu nggak boleh saktah. Jadi cukup laqad ja'akum. Tapi kalau pakai thayyibah, nah itu ya, bacanya laqad ja'akum. Nah, itu makanya kalau dengar, kalau misalkan teman-teman semuanya para asatidz di sini dengar rekaman-rekaman qori-qori Mesir itu ya, Mahmud Khalil Husari, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Abdul Basit, Syekh Mahmud Ali Banna, Minsyawi, qori-qori yang memakai kiroat cara bacanya itu mereka banyak memakai kiroat yang sakta di mad wajib mutasil mad jaiz gitu. Nah pernah ada yang mengkritik itu kok dari mana asalnya dan lain-lain, padahal beliau itu adalah yang bilang seperti itu dewan juri juga, dewan juri untuk level provinsi Jawa Barat. Kebetulan ngobrol dengan saya ya seperti itu. Nah, kita juga jadi ada sedikit dilema ya, mau ngasih tahu nggak enak karena senior, dewan hakim gitu kan. Tapi nggak dikasih, bukan dikasih tahu ya, niatnya sharing, berbagi informasi. Tapi gimana gitu. Nah, itu artinya ada ketimpangan, ada artinya PR bagi teman-teman semuanya, para asatidz, para guru di sini untuk biasakan, ketahui dulu 100% tentang apa yang kita pelajari, baru setelah itu kita mengkanter apakah benar apa tidak. Nah, seperti itu mungkin contoh dari kasus itu ya, di Musabakoh juga dari Kang siapa tadi? Kang Dari Fauzi atau Hadian. siapa? Kang Hadian. Ya. Itu salah satu kasus di Musabakoh, ada yang seperti itu juga, dan tidak satu, selalu ada yang seperti itu tuh. Kalau ya saya tidak menonton langsung, tapi kadang suka di ngobrol lah, curhat gitu. Nah, itu salah satunya kayak gitu Kang Hadian. Wallahu Baik. a'lam. Syukran, Syekh. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan kedua, Syekh, ada dari teman kita, Kang Akdi Rafiq. Apakah kiroat sahihah sama mutawatirah katanya sama nggak? Sama. Kan itu hanya sudut pandangnya saja. Qiraah mutawatirah itu ya qiraah sahihah. Gitu. Sama ya. Mutawatir itu dari sudut pandang periwayatannya. Yang meriwayatkannya orangnya banyak apa tidak, itu namanya mutawatir kalau banyak. Kan gitu. Mutawatir itu artinya diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang lagi, dan mustahil orang-orang tersebut berbohong. Gitu. Artinya kalau misalkan gini, misalkan Kang Hadian bilang ke saya bahwa 1+1 sama dengan 2. Semua orang di Indonesia itu ya pasti bilang dimanapun ya 1+1 sama dengan 2. Nggak ada yang bilang 1+1 sama dengan 5 misalkan. Dan itu diriwayatkan oleh semua orang yang punya akal, ya 1+1 itu 2. Nah itu kemutawatiran Quran levelnya harus sampai sana. Nah itu dari sudut pandang mutawatir. Nah kalau sahih atau tidak sahih, itu sudut pandangnya ini diterima sebagai Quran apa tidak gitu. Nah itu termasuk diterima oleh Quran. Ya, itu jadi apa? Namanya qiraah sahihah ya sahih. Qiraah mutawatir yaitu sudut pandang periwayatannya namanya mutawatir. Kalau sudut pandang min haitsul qabul wa adamiha, nah itu baru namanya as-sahihah au ghair sahihah au mardudah. Itu wallahu a'lam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi nanya nih, tadi belum kecatat. Ada tadi kaidah yang harus kita kuasai ketika menemukan perbedaan di setiap bacaan. Tadi saya catat baru sampai ikhtilafu fil isim, ikhtilafu fi kalimatil fi'il. Yang ketiga belum dicatat, saya apa itu? Ikhtilaf apa itu? Yang mana yang ringkasan bukan? Iya, yang ringkasan. Ada takdim atau takhir, ada ibdal, kemudian ada ikhtilaful lahajat.
Yang keberapa yang belum tadi itu kan ikhtilaf kata benda, kata Iya. kerja, terus i'rab, terus I'rab. penambahan dan pengurangan. Yang I'rab, belum i'rab, ziyadah au nuqsan ya. ziyadah wa nuqsan, penambahan dan pengurangan. Kemudian takdim au takhir. Takdim wa ta'khir, Ibdal, terus ikhtilaful hajat. ikhtilaf 7 kan? Iya. Itu maksud dari unzilal Quran ala sab'ati ahruf ya. Hmm. Ringkasannya itu. Nah, kemudian Syekh, ketika saya talaki kepada guru yang ada di pondok, nah terkait tadi yang Syekh sampaikan, ketika kita yang tadi kita simai, kemudian talaki, kemudian musyafahah bersama guru. Nah, itu ketika kita bertalaki kepada guru yang lain terkait tentang imalah. Ya itu yang tadi Syekh katakan. Ketika Syekh Mustafa Ismail itu lebih tadi kecondong ke kasrah. Nah, berarti memang tidak ada standarisasi ya Syekh terhadap imalah itu harus berapa persen, atau ada penjelasannya khusus? Jadi kalau itu masuknya ke ilmu aswat ya, itu di apa namanya? Kalau kita di kuliah sastra itu masuk ke kategori aswat. Nah, kalau fathah misalkan totalnya 90 derajat itu namanya fathah wadduha. Vokalnya A kan gitu. Nah, kalau misalkan yang taklil itu imalah sugra, itu setengahnya. Jadi wadduha gitu. Jadi enggak wadduhe. Wadduha itu pakai riwayat Waras itu enggak pakai taklil, enggak pakai imalah ya, pakai taklil artinya imalah sugra. Wadduha. Jadi antara dengan A gitu. Wadduha wallaili idza saja gitu. Jadi enggak wadduhi wallaili idza saja, enggak seperti itu. Yang kedua imalah. Nah, imalah itu di bawahnya itu di bawah 50%. Di bawahnya 50 yang tadi berapa itu 90 derajat tegak lurus gitu kan. Nah, setengahnya berarti berapa? 45 ya, itu untuk apa? Taklil. Untuk taklil. Nah, di bawah 55 yang dekat dengan kasroh itu semuanya kategorinya imalah. Jadi kalau mau dibaca wadduhe, mau dibaca wadduhe, itu sama imalah kategorinya. Makanya rahmeh itu imalah. Dibaca rahmeh lebih ke bawah lagi gitu. Lebih miring ke i, itu juga imalah. Jadi persentasenya yang menjadi pemisah gitu. Presentasi dari itunya. Jadi kalau rahmeh dengan rahmeh itu masih kategorinya sama imalah. Tapi kalau rahmeh sudah ke rahmeh itu sudah jadi taklil, itu bukan imalah. Ini persentasenya itu pernah kita tanyakan juga ke guru kita. Nah, beliau menjawab demikian. Jadi mau Syekh Mustafa Ismail baca rahmeh itu imalah. Oh, kita baca rahmeh juga imalah sama. Cuma yang jangan itu jadi taklil. Rahmeh itu jangan, karena itu taklil. Enggak. Karena tidak ada taklil di ujung, di ta'nis itu tidak ada. Ya. Untuk standarisasinya bagaimana? Yaitu al-akhdhu an afwahil masyayikh, diambil dari lisan guru-guru yang terpercaya. Gurunya yang harus otoritatif, maka muridnya pun akan otoritatif dan generasi-generasi berikutnya akan terjaga. Ya, demikian kira-kiranya Kang Ali. Alhamdulillah. Syukran Syekh. Ya, masih ada nggak pertanyaan nih dari teman-teman yang lain? Kang Guru Pauji, ada Ustaz Abdul Fattah, Kang Sahrul Aziz, Teh Elis Agustiani, Kang Rofik. Tuh, kita cukupkan saja pada hari ini. Mungkin itu saya tadi yang saya japri.
Ya, banyak yang meminta waktunya untuk kenapa bisa nggak katanya ya Syekh Rifki ini waktu malam katanya biar biar yang lain bisa ikut juga gitu katanya. Ya begitu, paling kalau misalkan pengen jam 8 ya kita bisa, yang ada kosong itu hari Senin saja. Ya, siap. Ya, jadi teman-teman insya Allah ke depannya kita di waktu malam lah biar tenang juga, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain, fokus. Ya, kemudian juga ya mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut gabung gitu. Insya Allah. Insya Allah. Tidak ada ya, sekiranya ini tidak ada yang masih pesan lagi. Ah, baik, mungkin kita cukupkan aja Syekh ya hari ini. Siap. Alhamdulillah sudah sampai batasan kita di halaman 51 ya Syekh barusan. 51. Berapa? Di 56 ya. Nah, terkait Nanti mungkin tentang untuk minggu depan yang hadir siapa, yang baca siapa, dipersiapkan biar waktunya kan tidak siap, tidak terbuang. insya Allah. Mudah-mudahan Syekh. Yes. Baik, kita akhiri pertemuan ini, majelis ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kemudian kita khususkan doanya buat guru kita, Syekh kita. Ya, mudah-mudahan terus diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, Amin. barokah rizkinya, ya. Insya Allah nama-nama istrinya. Amin ya Allah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir. Mudah-mudahan terus istiqomah di majlis talaqi qiraat online ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.